Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sigit Priadoko, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Badar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Marina Dwi Marti Sunarsiwi dan pengajar praktek Bapak Sukarjo Satrio SD. Kali ini saya akan mempraktekkan dalam kegiatan wawancara modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kira. Iya, selamat pagi Pak Sigit. Sehat? Ya, alhamdulillah. Ini masih sibuk Pak ya? Di tengah repotnya kegiatan di bulan puasa gitu. Jadi memang betul-betul kita ini harus harus kejar semua target. Ketika nanti libur kita sudah free bebas. Oke, sibuk terus ya. Oke. Alhamdulillah. Yang Karena sehat. yang penting kan dicari pekerjaan kan. Oke. Ya. Ini Geno, hari ini saya ada tugas untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yaitu pada kasus dilema etika. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti sekiranya dari Geno nanti bisa menanggapi. Oh iya, insya Allah ya. Siap ya? Saya coba bantu yang saya bisa dan saya tahu. Kita kan guru yang luar biasa. Oke, langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Bu Dina punya pengalaman di sekolah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Dilema etika ya. Jadi di sini ada satu pembenaran atau satu kasus di mana semuanya itu benar kan ya, semua benar dan harus kita tangani sama-sama dan harus bisa memilih di antara dua kebenaran yang ada. Kayaknya juga saya lagi mengalami itu ini Mas Sigit sekarang ini. Apa ini kasusnya? Ya ini kasus PAK ini kenaikan pangkat ya. Jadi luar biasa sekali ini dengan adanya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini yang ternyata muncul satu hal baru dari pemerintah tentang otomatisasi kenaikan pangkat. Ini ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi teman-teman guru ya untuk menyiapkan segitu banyak administrasi pada waktu yang sesingkat-singkatnya gitu loh. Nah ini kan permasalahannya kan itu kan penting kan bagi teman-teman karena kalau mereka tidak naik, mereka tidak mengajukan buka berarti mereka tidak bisa dapat impasing misalnya begitu kan, karena kan berarti kalau mau otomatisasi berarti nilai mereka harus dihitung ikut nanti sampai berapa tahun gitu, nanti baru ketemu nilainya berapa sampai impasing. Terus yang kedua waktu mengerjakan mereka ini, waktu mengerjakan kegiatan tersebut ini sebenarnya kan ya tidak ada masalah pribadi guru ya istilahnya, tapi tetap saja berdampak pada siswa kan. Nah, salah satu sisi pada bulan Ramadan ini seharusnya kan kegiatan anak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang religi, kemudian kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak, berpihak pada anak. Ternyata Bapak Ibu guru sekarang ya mau tidak mau walaupun mereka mengambil, kadang saya sudah minta untuk jam yang tidak jam mengajar ya tidak bisa karena harus target waktu mengumpulkan sudah mendekati deadline. Ini menjadi satu masalah sehingga jalan lain masalah yang saya harus dalam saat ini. Mungkin bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah karena kan kasus ini kan benar dengan benar ini. Iya. Ya. Dan untuk sama-sama mengandung nilai kebajikan ini. Betul. Nilai kebajikannya apa ini? Nilai kebajikannya ya satu sisi untuk guru itu kan mereka butuh ini untuk masa depan atau karir mereka. Kemudian untuk kebajikannya ke anak sendiri, anak-anak butuh untuk mendapatkan pembelajaran dari guru kan begitu. Sebab walaupun ini baru dalam bulan Ramadan ya, artinya bulan puasa pun pembelajaran masih tetap berjalan secara efektif. Ini
semuanya benar kan ini, semua nilai kebajikan itu ada di situ. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kemudian langkah-langkahnya apa untuk menghadapi kasus ini? Nah ini Pak Sigit yang saya juga lagi sempat berpikir juga ya, kira-kira saya harus bagaimana ini, awalnya juga saya bingung gitu, sampai teman guru ada yang lembur sampai malam gitu. Kemudian saya coba untuk kemarin saya mengadakan briefing Pak, saya adakan briefing ya. Kemudian saya infokan kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan, termasuk menjalankan kepentingan anak itu harus diutamakan dulu. Kemudian kalau memang waktunya itu sangat-sangat mepet, mereka maksimalkan waktu yang ada setelah pembelajaran untuk kegiatan pengembangan diri mereka, apakah pembuatan kipak atau mungkin untuk menyelesaikan administrasi terkait dengan kenaikan pangkat dan seterusnya. Itu yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, saya kirimkan beberapa contoh karena memang kalau mereka harus membuat dari awal, saya kira kok waktunya lebih lama. Maka saya inisiatif untuk beberapa contoh itu saya kirimkan kepada mereka. Monggo yang mau buat artikel silakan contohnya ini, yang mau buat perspektif contohnya ini gitu. Jadi sudah ada sampel yang mereka bisa ambil dan tinggal mereka ATM saja gitu. Ini untuk mempercepat lah Pak. Jadi kalau mungkin harus membuat dari nol berat juga selesai. Benar-benar. Tadi seperti itu. Berarti tadi langkah-langkahnya sebelumnya berarti dari briefing dulu. Iya, saya berikan. Kemudian tetap kepentingan anak yang utama. Iya, jadi betul. pembelajaran jangan sampai ditinggal. Iya. Ya. Kemudian langkah untuk persiapan PAK berarti memaksimalkan waktu ya. Jadi mungkin jam kerja yang penting tidak sampai mengganggu dengan anak. Kemudian itu juga tadi sudah memberikan contoh-contoh PAK supaya mempermudah dalam pelaksanaan. Kemudian mungkin ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ini saya lihat sangat efektif Pak. Jadi dengan adanya kemarin saya berikan itu contoh-contoh itu, mereka langsung bisa adopsi. Mereka buat beberapa yang mereka miliki langsung mereka semua mencari. Kemudian saya lihat juga progres sudah 80% untuk hari ini. Jadi itu kan berarti menunjukkan satu hal teman-teman begitu semangat untuk melaksanakan itu. Kemudian saya beri waktu deadline juga untuk besok pagi saya usahakan saya bisa hari Kamis itu kalau sudah selesai. Berarti karena ini Dino selaku kepala sekolah juga mendukung, sangat mendukung ya. Iya, otomatis sama harus saya dukung Pak. Kalau PAK juga saya dukung, karena juga wajib ini karena bulan Ramadan memang saya tekankan perbanyak untuk kegiatan paginya. Jadi pagi itu full, terus dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah katakan juga kemarin di samping sisa-sisa kesibukan kegiatan PAK juga anak-anak kita sudah katakan kemarin, tinggal minggu ini kegiatan anak-anak ke mengarah ke lomba-lomba Islami. Oke, itu luar biasa. Kemudian tantangannya Pak dalam penanganan kasus dilema. Tantangannya ya waktu Pak. Pintar-pintar kita membagi waktu, pintar-pintarnya Bapak Ibu guru membagi jam mengajar. Kira-kira kalau memang dia harus masuk di kelas ya dengan mengerjakan itu bagaimana membelajarkan anak dengan nyambi begitu. Nah, ini tantangan kan yang harus ditangani, tapi mau tidak mau kan harus dikerjakan juga begitu kan. Kalau harus diselesaikan menunggu jam pelajaran juga kelihatannya tidak cukup waktu itu. Saya lihat juga mereka, aduh saya sudah 8 tahun, saya sudah sekian tahun kan banyak yang harus kita kerjakan gitu lah, itu juga menjadi masalah kan. Nah ini dari itu kemudian saya berikan agak sedikit kelonggaran. Ya monggo Bapak Ibu kalau memang bisa mengajar sambil membawa itu perlu persiapan untuk perlengkapan yang dikerjakan ya boleh juga ada apa-apa, yang penting anak berfungsi dengan baik. Untuk penyelesaian kasus ini Ibu langsung di tempat menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus? Jadwal ada, saya di tempat ada. Jadi ini kesibukannya kan kemarin juga saya masih muter ya Pak ya. Jadi kebanyakan kemarin untuk ngisi materi di mana-mana itu teman-teman kegiatan PP juga sama. Nah ini 1 bulan itu kelihatannya kok saya nggak berhenti nih. Lanjut ya Pak ya, lanjut. Kalau yang angkatan itu lanjut sampai betul-betul selesai 5 langsung lanjut 6 gitu. Jadi kita memang random. Terus yang direncanakan tanggal 15 nanti itu Prakarya, alhamdulillah
mundur Pak. Lah ini jadi kesempatan saya. Ketika kemarin itu saya tinggal, itu saya buatkan jadwal untuk mereka. Saya minta bantuan teman-teman Bapak untuk mengisikan terutama kurikulum. Jadi saya amin, kurikulum. Ayo Pak, tolong bantukan teman-teman gimana caranya biar dalam usaha itu kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah selesai. Jadi ini memang harus bisa, paling tidak kita bisa mengkondisikan sekolah, kita punya tim di sekolah yang kalau kita tidak ada ya itu bisa belajar. Ketika saya di sini, saya akan terus kegiatan teman-teman yang bisa sampai mana, sampai mana, kalau sudah siap, saya akan bertanya, saya tunggu sampai selesai. Bahkan teman-teman sudah pulang, kadang-kadang saya masih di sini, kan juga sampai di sini. Luar biasa, waktunya untuk sekolah ya inilah Pak yang namanya mencintai pekerjaan seperti itu. Jadi ya totalitas lah yang kita butuhkan ya. Tanpa batas. Apalagi menemani sekolah kayak gini loh Pak. Ini butuh perjuangan yang ekstra dan pemikiran yang benar-benar harus fokus betul-betul pada sekolah. Oke. Kemudian mungkin dalam menyelesaikan atau membuat keputusan ini mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang sekiranya membantu Ibu. Ada semua faktor yang dari luar otomatis nih. Jadi karena ada jadwal dari dinas itu kan faktor itu jadwalnya harus sampai. Saya tanya sama bagian PKK itu kan sampai tanggal berapa Pak pengiriman? Tanggal 17 tuh. Tanggal 17 itu menjadi satu motivasi ya. Motivasi dari luar sudah ada jadwal untuk pengumpulan tanggal 17. Kemudian dari dalam sendiri itu teman-teman dari semua guru, hampir semua guru itu mendukung. Jadi mereka siap untuk maju, siap untuk maju. Bahkan yang termasuk terakhir sekali tadi Pak Hamid dengan Pak Faiz itu sudah terakhir sekali itu limit. Kemarin ada yang ditolak sama ini karena limit saya kan kasihan kan, setelah dihitung ternyata kok nilainya bisa mencukupi. Akhirnya saya pacu mereka untuk kerjakan saja gitu. Nanti urusan di sana biar kepala sekolah yang alhamdulillah itu bisa ya semoga saja lancar ya Pak nih untuk kegiatan ini, karena tanpa dukungan siapapun kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi teman-teman di sini luar biasa semangatnya gitu. Keren. Kemudian untuk pada kasus ini yang dilema etika ini mungkin ada pembelajaran yang bisa Ibu petik. Betul. Ada yang pembelajaran. Jadi yang namanya kerja itu tidak usah menunggu deadline. Itu yang penting. Kalau memang itu harus dikerjakan dan menjadi tugas guru, kerjakan. Tidak usah menunggu saya mau harus naik pangkat, saya mau kayak saya belum waktunya, saya belum saatnya, tidak usah menunggu itu. Tapi apa yang di depan kita langsung kita tangani. Seperti itu. Luar biasa. Ini dari kasus PAK semuanya ya. Ini untuk kasus PAK ini kemudian jangan sampai meninggalkan tugas belajar, itu bisa mengambil keputusan yang luar biasa saja karena semuanya benar. Kemudian dari langkah-langkahnya yang Ibu laksanakan sudah bagus karena sesuai dengan harapan. Kemudian untuk hikmah yang tadi atau yang bisa pengalaman yang bisa dipetik yaitu kita kalau mau melakukan apa kita tidak usah menunggu deadline. Nah itu Date ya, batas waktunya. Jadi selama masih ada kesempatan kita harus segera melangkah. Termasuk guru penggerak Pak. Beberapa kasus yang terjadi di teman-teman guru penggerak itu harus kalau mengerjakan menunggu waktu. Kalau belum waktunya berarti masih ada waktu seminggu gitu. Maka saya tekankan pada teman-teman tolong jangan menunggu seminggu. Kalau memang tugas itu hari itu ada tugas misalnya kenali diri pertama kan, pertama itu apa Pak? Yang mulai diri itu langsung kerjakan, malam kirim gitu. Besok elaborasi konsep langsung kerjakan, kirim lagi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada PR buat kita kalau kita seperti itu tiap hari mengerjakan waktu ya. Iya, tidak pernah ada PR. Bagi saya itu tidak pernah ada PR. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Luar biasa kasus tadi Ibu sudah melakukan suatu pengambilan keputusan dilema etika yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman telah tadi sudah melakukan wawancara dengan Dino, Kepala SMP 2 Bandar yang luar biasa hebat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah Bapak Danian. Selamat pagi juga Pak Sigit. Hari ini saya ada kegiatan untuk tugas pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Hari ini yaitu tugas untuk mengambil keputusan untuk kepala sekolah. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Danian. Siap Bapak? Insya Allah siap. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana pengalaman Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Sebelumnya selamat siang Pak Sigit, selamat berpuasa. Ini hari ke-20. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini kita mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih utama dari beribadah 1000 bulan. Amin. Ini kasus dilema etika di SMP 3 Bandar, yaitu ketika ada PPDB, ya, kita PPDB itu belum penuh kuotanya, tapi sudah selesai ditutup, ya. Terus ada anak yang atas paksaan orang tua untuk mondok. Nah, anak ini beberapa hari setelah mondok itu tidak kerasan, pengen keluar. Ada 2 dilema, di mana yang satu secara aturan itu sudah tidak diperbolehkan karena PPDB sudah tutup. Lalu dilema yang kedua, ada anak yang belum mendapatkan sekolah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus di mana ada 2 kepentingan. Ini ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu untuk anak pengen di sekolah di tempat kita itu juga benar, dekat dengan rumah, karena zona satu desa, kan benar itu tetangga kita. Terus juga PPDB walaupun sudah berakhir, tapi kita masih punya kuota. Ini juga bisa kita tambah, ya, kuota anak yang masuk sepengetahuan atau seizin dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini bidang pembinaan SMP. Terima kasih. Kemudian bagaimana langkah Bapak dalam menyikapi kasus ini? Langkah-langkahnya? Langkahnya yang pertama tetap minta izin ke Dinas Pendidikan atau bidang SMP. Lalu yang kedua, konsultasi ke operator Dapodik, apakah masih bisa masuk atau dalam posisi hijau sehingga tidak bermasalah atau tidak. Nah, misalnya kalau sudah masih merah atau apa, ya berarti kita tidak berani masukkan. Tapi kalau bisa hijau, ya alhamdulillah kita bisa menerima. Berarti kuncinya lapor ke dinas dulu, kemudian konsultasi juga pada operator Dapodik. Kemudian apa hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Anak ini kan berada di zona 1 Pak Sigit. Nah, itu teman-temannya itu otomatis 80% itu sekolah di sekolahan kita. Nah, itu. Nah, kalau anak ini masuk ke sekolahan kita, itu ya otomatis ya mereka ya seperti sekolah ketika SD lah. Nah, itu karena hampir sebagian besar teman-temannya ada di sini. Nah, sehingga mereka bisa langsung beradaptasi. Itu. Dan yang kedua itu jauh dari sekolah lain, karena sekolah lain yang sesama negeri itu berada di zona 2 untuk 1 kecamatan, tapi lain desa, atau bahkan yang ada lagi SMP 3 Kandungan itu berarti di zona 3, ya, itu kan agak lebih jauh. Kemudian apa tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema? Nah, ini tantangannya itu beda-beda ini Pak Sigit, karena ada anak yang seminggu atau 2 minggu, berarti setelah bulan
penutupan PPDB bulan Juli itu belum cut off ya mudiknya itu. Nah ada anak yang misalnya 2 bulan Pak Sigit, ya, 2 bulan terus 2 bulan ya? Iya, berarti Juli, Agustus, September. Nah ini kan sudah cut off nggak mudik. Nah kalau kita terima karena masih kuotanya itu masih ada, tidak apa-apa. Tapi mereka ini tidak mendapatkan dana bos tahun ini, tapi di tahun depan. Karena cut off-nya itu di akhir Agustus atau tanggal 31 Agustus. Kalau misalnya sudah masuk 1 September ke sana, itu ya kita terima. Nah, jadi di sini ya sudah dapat biaya dari bos, dapatnya nanti tahun depan. Berarti tantangannya itu untuk dana bosnya Pak ya? Bosnya itu tidak dapat, karena datangnya itu setelah cut off atau batas waktu. Setelah bulan September. Itu. Kemudian Bapak dalam kasus ini langsung menyelesaikan secara langsung di tempat atau ada jadwal tersendiri Pak? Ya kita aja tanya kenapa kok pengen pindah. Oh ternyata ada yang bilang di pondoknya itu dulu itu bekas rumah sakit itu, seperti ada yang karyawan lalu ada penampakan dan lain sebagainya. Jadi artinya takut. Ada juga yang tidak perasan hari Rebu hari Rebu diantar, hari Jumat sudah pulang. Nah ketika menghadap saya langsung saya selesaikan, lalu saya tanya ke operator Dapodik lebih dulu bisa atau tidak. Kalau bisa langsung saya suruh buatkan surat SMP 3 Banjar siap menerima. Lalu orang tua tersebut menghubungi pondoknya untuk dibuatkan surat mutasi pindah ke tempat kita. Jadi tidak ada jadwal khusus. Nah, kecuali kalau pas saya tidak di sekolah itu kalau saya ada langsung saya eksekusi asalkan masih ada kuotanya. Itu karena biasa SMP kita itu kuota penuhnya itu sejak dulu itu ya mimpel bertahap itu. Berarti secara langsung Pak masalahnya apa, kemudian menemui operator Dapodik, masih ada kota, langsung di tempat langsung diselesaikan. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini. Jadi itu Pak, satu dinas pendidikan, yang kedua yang operator Dapodik. Operator Dapodik sekolah itu yang tahu bisa atau tidaknya. Kalau bisa ya siap menerima. Nah, itu karena kan ada juga yang ketika masuk kelas yang atas misalnya kelas 9 atau apa, yaitu waktunya sudah habis. Maksudnya gini Pak Sigit, kelas 9 kita sudah pesen suruh ngisi list belangko ijazah. Nah, misalnya itu 120, siswanya 120, kita pesen 120. Kok ada yang mau pindah ketika setelah di semester yang terakhir itu ya kita tidak bisa menerima. Nah, nanti kalau kita terima nanti kan ijazahnya kurang. Kalau kurang kan kita dimarahi. Ya. Mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak ambil atau petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Ya, kita bekerja ini tidak bisa saklek sesuai aturan. Kita itu tidak bisa 100% saklek sesuai aturan. Kita juga harus ikut menolong lah bagaimana baiknya. Nah, itu kalau kita tidak menerima anak tadi yang tidak perasan di pondok, lalu kita tidak terima sekolah yang lainnya jauh, akhirnya kan mereka tidak sekolah. Itu ada pepatah Jawa, nah itu lurus lempeng tapi tidak belojor seperti linggis, itu tidak, tapi seperti mapah gedang, lurus tapi bengkong. Nah ini supaya kita bisa menolong orang tua atau anak tersebut.
karena bagaimanapun mereka juga zona 1 dari sekolah kita. Hanya karena keinginan orang tua bisa mondok, bisa sekolah, tapi karena kemampuan anak itu atau tidak sesuai dengan hati nurani anak, akhirnya ya anaknya tidak bisa menyelesaikan pembelajaran di pondok, terutama karena harus berpisah dari orang tua. Saya biasanya berkelakar, anak ini bisa kerasan mondok itu kalau mondok itu bersama ibunya itu pasti bisa kerasan dengan orang tua. Terima kasih Pak Jamian. Berarti nilai-nilai kebajikan tadi ada kasihan juga Pak ya. Ada kasihan, keadilan juga di sana ya. Kita juga mematuhi aturan, tapi kan kita juga fleksibel gitu. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini, luar biasa bisa mengadakan wawancara langsung, jadi berbagi pengalaman Pak. Terima kasih Pak Terima Jamal. kasih Pak Sigit. Ya, semoga Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ini. Gimana kabarnya hari ini? Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Begini Bu Yuli, jadi hari ini saya ada waktu dan minta waktu untuk Bu Yuli untuk melaksanakan tugas yaitu demokrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pemanggilan keputusan dilema etika. Jadi saya akan mewawancarai Ibu tentang kasus-kasus yang mungkin ada di sekolah, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Siap Ibu ya? Insya Allah. Oke. Mungkin yang pertama Ibu berkaitan mungkin dengan pengalaman Ibu selaku kepala sekolah di sini. Mungkin ada kasus-kasus tentang dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Di SD Pelita 1 di sini yang kami anggap sebagai kasus dilema etika itu adanya bendahara bos yang dirangkap oleh guru kelas, sehingga ketika ada tagihan-tagihan bos dinas kabupaten, maka guru kelas tersebut harus meninggalkan ruang kelas untuk menyelesaikan uang. Itu yang menjadi dilema pada Tadi berarti dilema etikanya yaitu guru kelas yang merangkap sebagai bendahara bos. Oke. Mungkin dalam pengambilan keputusan Ibu, mungkin kan di sini ada kasus benar dengan benar itu. Dan apa nilai-nilai yang terkandung dalam kasus ini? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana dan kepentingan yang sama-sama benar? karena ini sama-sama benar, dilema etika sama-sama benar kan? Iya. Mengajar merupakan kewajiban seorang guru kelas, sedangkan pembuatan laporan bos itu juga merupakan hal yang harus dilaksanakan, karena yang namanya pelaporan bos itu adalah tugas yang memang dilaksanakan oleh kepala sekolah, mengingat kita memang tidak punya tenaga administrasi sehingga dilakukan oleh guru kelas. Maka keduanya tetap harus berjalan dengan baik. Maka selaku guru kelas, bendahara bos tetap harus melaksanakan tugas selaku yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah, akan tetapi kondisi kelas tidak boleh ditinggal begitu saja. Artinya guru kelas mengkondisikan dulu, dikondisikan kelasnya, diberikan tugas, atau mungkin nanti guru kelas akan meminta tolong kepada guru yang lain. Nilai-nilai kebajikannya. Kalau nilai kebajikan banyak Pak ya, mengingat selaku guru kelas tetapi diberi tugas mandat mengerjakan laporan bos, artinya dia adalah seorang guru yang patuh dan memiliki loyalitas yang tinggi. Loyalitas tinggi. Dan otomatis disiplin. Disiplin. Jadi disitulah apa tadi Nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. kebajikan yang ada.
Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Langkah-langkah. Langkah yang saya ambil supaya terkondisikan semua, maka kelas tetap harus kondisi stabil, kondisi kondusif, kemudian pelaporan juga terlaksana. Secara otomatis kepala sekolah harus mengambil tindakan. Maka tindakan saya adalah saya akan memutus memberikan mandat kepada kelas yang barangkali saat itu jadwalnya kosong. Ya. Seperti guru BAI atau guru penjas gitu kan, ketika kosong maka kita berikan mandat untuk memasuki ruang kelas tersebut sehingga kondisi kelas tidak kosong dan dikondisikan dan guru kelas tersebut yang merangkap sebagai pengacara tapi kita bisa melaksanakan pelaporan. Artinya kelas tidak kosong dan pelaporan juga terlaksana dengan baik. Tadi langkah-langkahnya berarti pengkondisian kelas juga, karena bagaimanapun juga kelas tetap harus terisi ya, tidak boleh ditinggalkan karena itu tugas pokok, tugas utama. Namanya ya tugas utama dan di situ adalah anak-anak. Khawatirnya kalau nanti ditinggalkan akan terjadi apa-apa. Kemudian hal-hal efektif yang Ibu anggap dalam pengambilan keputusan ini. Hal-hal efektif. Jadi dengan kita berkolaborasi, ya, memanfaatkan guru yang lain, kita saling koordinasi. Kemudian otomatis mereka sudah punya empati tersendiri untuk tidak meninggalkan kelas yang kosong. Misalkan mereka kebetulan kok tidak mengajar, artinya bisa langsung masuk kelas tersebut tanpa disuruh oleh kepala sekolah. Empatinya tumbuh seperti itu. Itu hal efektifnya ya. Oke. Kemudian tantangannya apa itu? Tantangannya jelas ada. Ketika guru kelas sedang mengerjakan pelaporan tugas otomatis ini kelas yang kosong. Iya. Dan ketika guru-guru yang lain yang seharusnya bisa menggantikan posisi tersebut sedang tidak ada guru orang, contoh mungkin izin karena sakit atau mungkin dia sedang mengikuti KKG, Iya. seperti itu, maka kelas tersebut kondisinya tetap akan kosong. Tantangan akan tetap kosong. Apalagi kepala sekolahnya juga mengikuti rapat dinas yang tadinya misalnya guru kelasnya tidak ada, kepala sekolah bisa langsung masuk ke dalam kelas menggantikan. Tapi ketika kepala sekolah juga punya tugas lain di luar, ketika rapat dinas otomatis tetap kosong. Itu menjadi tantangan bagi kita, secara otomatis anak ditinggalkan walaupun sebetulnya sudah diutus. Itu tantangan. Dalam kasus ini apakah itu menyelesaikan secara langsung ataukah terjadwal? Mengingat pelaporan bos itu biasanya datangnya tagihan itu secara mendadak. Ketika itu mendadak kami kondisional, maka kami selesaikan secara langsung. Yang terjadwal ada tadi? Yang terjadwal tetap ada. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu mengambil Saya keputusan? kira keputusan apapun karena kita itu adalah sebuah tim. Sekolah itu adalah sebuah tim. Maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja bersama-sama, berkolaborasi dengan teman-teman, saling berkoordinasi sehingga apapun terkait dengan keputusan tentang hal-hal di sekolah ini kita bicarakan bersama-sama dengan dewan guru dan tenaga administrasi. Itu yang kami lakukan. Jadi kolaborasi ya. Ada kolaborasi, ada koordinasi, dan kita saling. Ini namanya kepala sekolah kan bisa jadi ada masukan-masukan dari guru lain yang bisa diambil untuk seperti itu keputusan. Mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, mungkin apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari kasus dilema etika ini? Pelajaran yang bisa kita petik. Iya. Ternyata dengan kita seringnya berkoordinasi antar sesama tim gitu ya, antar sesama guru kita sarankan soal berkolaborasi sehingga tumbuhlah nilai-nilai empati, nilai-nilai moral yang tinggi. Kasus-kasus seperti tadi, tantangan seperti tadi di kelas kosong bisa teratasi dengan adanya
di SD Negeri Klue 1 itu semuanya kasus benar semua ya. Jadi menjadi bendahara bos sama-sama benar, kemudian mengajar di kelas juga benar, tapi kita juga harus melihat prospek atau melihat bahwasannya untuk tugas pokoknya itu tetap harus ditambahkan tanpa melanggar dari SK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah untuk menjadi bendahara. Dan langkah-langkahnya tadi Ibu juga sudah gambarkan bahwa kalau terjadi kekosongan jadi guru lain yang sama. Kalau guru lain ada misalnya kosong juga ada kesibukan, kerjaan kepala sekolah yang masih mengganti luar biasa. Kemudian tadi juga ada tantangannya itu ya, sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir tadi pembelajaran apa yang bisa dipetik, yaitu harus kolaborasi, koordinasi satu tim antara guru dengan kepala sekolah dan mungkin hari ini cukup sekian Ibu wawancara dari saya. Semoga pengalaman dari Ibu bisa menjadi pengalaman juga bagi saya untuk bisa mempelajari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah wawancara singkat dengan Kepala Sekolah SD Negeri Klue 1 Ibu Yuni. Semoga dari wawancara ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam mengambil keputusan dalam dilema etika. Terima kasih. Salam guru.